Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari yang baru sudah Tuhan berikan kepada kita. Nafas kehidupan masih ada. Kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan masih dibukakan. Namun, kita juga tahu, tidak semua orang bangun pagi dengan hati yang tenang. Ada yang memulai hari dengan kekhawatiran, ada yang memikirkan kebutuhan hidup, ada yang sedang lelah karena pergumulan rumah tangga. Ada yang sedang menunggu jawaban doa yang belum datang. Dan mungkin tanpa sadar, hati kita bertanya, Tuhan, dari mana pertolonganku akan datang? Hari ini melalui firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1-2, kita akan belajar bahwa pertolongan sejati hanya berasal dari Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat terkasih, Mazmur 121 termasuk dalam kelompok nyanyian ziarah. Mazmur ini dinyanyikan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Perjalanan menuju Yerusalem bukan perjalanan mudah. Jalan berbatu, naik turun gunung, melelahkan, bahkan penuh ancaman bahaya. Karena itu pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Gunung di sini menggambarkan tantangan hidup, pergumulan, rasa takut, dan hal-hal besar yang terasa sulit dihadapi. Namun, pemazmur tidak berhenti pada masalahnya. Ia menemukan jawaban. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Sahabat terkasih, pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Ini berbicara tentang arah pandangan hidup. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah. Kita melihat tagihan, kita melihat keadaan ekonomi, kita melihat ketidakpastian masa depan. Kita melihat kelemahan diri sendiri. Akibatnya hati dipenuhi ketakutan. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya melihat gunung masalahnya. Lihat juga Tuhan yang lebih besar dari gunung itu. Iman bertumbuh ketika mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Ketika Petrus memandang Tuhan Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ia fokus pada ombak, ia mulai tenggelam. Begitu juga hidup kita. Kalau mata kita hanya tertuju pada masalah, kita akan mudah takut. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, hati kita dikuatkan. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap pagi membuka warung di depan rumahnya. Warung itu sederhana, tidak besar, tapi dari situlah ia menghidupi keluarganya. Beberapa bulan terakhir dagangannya sepi. Harga kebutuhan naik, pembeli makin sedikit. Setiap malam ia menghitung uang hasil jualan sambil menahan air mata karena tidak cukup untuk kebutuhan rumah. Suaminya mencoba menguatkan, tetapi ia tahu kondisi ekonomi mereka benar-benar sedang sulit. Suatu pagi sebelum membuka warung, ibu itu duduk sendirian. Ia membuka Alkitab dan membaca Mazmur 121. Ketika membaca, "Pertolonganku ialah dari Tuhan," hatinya seperti disentuh Tuhan. Ia sadar, selama ini pikirannya hanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana kalau besok tidak cukup? Bagaimana kalau usaha makin sepi? Bagaimana masa depan anak-anak? Tetapi pagi itu ia belajar satu hal.
Pertolongan sejati bukan berasal dari ramainya warung, melainkan dari Tuhan. Hari itu tidak langsung terjadi mujizat besar, namun sesuatu berubah di dalam hatinya. Ia mulai menjalani hari dengan tenang. Ia kembali memuji Tuhan sambil bekerja. Ia berhenti mengeluh dan mulai percaya. Beberapa minggu kemudian, ada tetangga yang memesan makanan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Lalu, pelanggan mulai berdatangan kembali. Ibu itu berkata, "Dulu saya pikir saya bertahan karena kuat. Ternyata Tuhan yang menopang saya setiap hari." Sahabat terkasih, kadang pertolongan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang spektakuler. Kadang Tuhan menolong lewat kekuatan baru, lewat hati yang diteguhkan, lewat damai sejahtera yang membuat kita tetap mampu berjalan. Dan itu pun adalah pertolongan Tuhan yang nyata. Sahabat terkasih, pemazmur berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi." Mengapa pemazmur menambahkan kalimat yang menjadikan langit dan bumi? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia pencipta alam semesta. Karena Tuhan sanggup menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup, memulihkan keluarga, memberi kekuatan baru, mencukupkan kebutuhan, memulihkan hati yang hancur, dan memberikan pengharapan yang baru. Seringkali manusia terbatas menolong kita, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Manusia bisa berkata, "Mustahil." Tapi Tuhan berkata, "Aku sanggup." Karena itu, jangan menyerah. Sahabat terkasih, kadang pertolongan Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan. Karena Tuhan bukan hanya sedang menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga sedang membentuk iman kita. Dalam proses menunggu, Tuhan mengajar kita percaya, berserah, sabar, dan tetap setia berjalan bersamanya. Dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin pagi ini kita sedang menunggu jawaban doa. Tetap percaya, tetap berharap. Karena Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sahabat terkasih, Mazmur 121 mengajarkan keyakinan iman. Pemazmur tidak berkata, "Mungkin Tuhan akan menolongku." Tetapi ia berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Ini adalah deklarasi iman. Dunia boleh penuh ketidakpastian. Keadaan boleh berubah. Tetapi anak Tuhan tetap bisa tenang karena tahu siapa penolongnya. Ketenangan bukan berarti tidak punya masalah. Ketenangan lahir karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Sahabat terkasih, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, mulailah hari dengan memandang Tuhan. Sebelum melihat masalah, arahkan hati kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kerja keras penting, tetapi tetap libatkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, tetap percaya meski jawaban belum datang. Iman bukan berjalan karena melihat. Iman berjalan karena percaya. Yang keempat, jadikan doa sebagai sumber kekuatan. Saat hati lelah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa anak-anaknya. Sahabat terkasih, mungkin hari ini ada gunung persoalan di depan kita.
gunung kekhawatiran, gunung masalah ekonomi, gunung sakit penyakit, gunung ketakutan tentang masa depan. Mari kita ingat, Tuhan kita lebih besar dari semua gunung itu. Hari ini, mari kita berkata bersama pemazmur, "Pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Dan Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu di tengah segala pergumulan hidup. Saat hati kami takut dan lelah, kuatkan kami kembali. Kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Berkati setiap keluarga yang mendengarkan renungan ini. Cukupkan kebutuhan mereka, pulihkan hati yang terluka, berikan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tetap percaya dan berjalan bersamanya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.